Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isya Prasetya dari jurusan S1 Ilmu Komputer, kelas AP2405A semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran atau video penjelasan mengenai metode tertutup dalam pengerjaan akar persamaan menggunakan metode biseksi yang akan saya kerjakan menggunakan Excel. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau pengerjaan menggunakan Excel, saya akan memberikan sebuah video pendahuluan bagaimana sih konsep dasar dari metode biseksi itu sendiri. Halo teman-teman, coba deh gue minta kalian untuk ngebayangin gue tuh punya angka dari 1 sampai 100. Tapi di antara 1 sampai 100 itu gue punya angka rahasia. Nah, yang gue bisa lakukan sekarang hanya menebak apakah itu lebih besar atau itu lebih kecil. Nah, untuk itulah kita menebak bagian mana yang paling gampang antara 1 sampai 100. Asumsi kebanyakan orang akan mengambil titik tengahnya, yaitu 50. Atau kita bisa ibaratkan juga 100 dibagi 2 untuk menebak tengahnya. Nah, itu tuh mirip teman-teman dengan fungsi atau metode biseksi yang akan kita bahas. Di mana metode ini tuh kita mengambil atau mencari titik tengah dalam sebuah fungsi untuk mendapatkan hasilnya. Oke, setelah menampilkan atau mendengarkan dan menyaksikan intermezzo, kita lanjutkan pada pembahasan materi. Oke, di sini biseksi kita sudah mengetahui bahwasannya adalah mencari nilai tengah, di mana maksudnya itu adalah di sini saya contohkan sebagai XI, teman-teman. Jadi biseksi ini adalah mencari titik tengah dengan rumus A ditambah B dibagi 2. Oke, kita di sini punya function, teman-teman. Fungsinya itu adalah fx x kuadrat dikurangi 7. Dengan nilai batas bawahnya itu 2, batas atasnya itu 3, dan epsilon atau toleransi errornya yaitu adalah 0,05. Oke, di sini ada rumus berikutnya, tapi nanti kita bahas setelah menyelesaikan iterasi pertama ya. Oke, pada iterasi pertama, A dan B di sini sudah diketahui dari soal ya teman-teman. Oke, nah pada bagian XI-nya ini baru mulai logika rumus. Di mana XI atau nilai biseksinya itu adalah A ditambah B dibagi 2. Oke, next ada kolom function E atau kita bisa sebut sebagai nilai function yang fx tadi, tapi nilainya x-nya itu adalah si A. A di sini adalah 2 ya teman-teman. Jadi A dipangkatkan 2 dikurangi 7. Next, di kolom function x sama seperti tadi, tapi menggunakan xi ya teman-teman, atau rumus si biseksi itu sendiri. Jadi xi dipangkatkan 2 dikurangi 7. Oke, setelah yang ini mungkin sudah mulai agak mudah karena tinggal mengkalikan kolom, dimana kolom ini FA dikali FX, jadi kalian panggil aja kolomnya, yaitu adalah kalau di sini F8 dikali dengan Fx. Oke, nah teman-teman, kalau ada posisi kurung siku seperti ini atau dimutlakkan, itu ada rumus Excel ya teman-teman, yaitu kalian harus panggil rumusnya adalah ABS atau absolute. Nah, kita tinggal panggil aja angkanya B dikurangi A, B dikurangi A. Tutup kurung, jangan lupa.
Oke, nah di sini baru menggunakan logika. Di sini logikanya adalah absolut atau nilai mutlak B dikurangi A kurang dari epsilon atau kurang dari toleransi errornya. Rumusnya kita tinggal if logical testnya adalah tadi si kolom B dikurangi A dimutlakkan kurang dari epsilon. Epsilon yang kita pilih tadi 0,05. Jangan lupa teman-teman ini didolarkan agar tidak berpindah nilai si epsilonnya. Oke, after itu ikuti rumusnya saja, di mana kita memberikan value if true. Jika true, hasilnya adalah solusi. Sorry, pakai tanda kutip teman-teman. Solusi. Dan jika nilai salah, bukan solusi. Tutup kurung. Oke. Itu adalah rumus dari pengecekannya, teman-teman. B dikurangi A kurang dari epsilon. Oke. Rumus A, B iterasi kedua. Jadi di iterasi kedua dan seterusnya, kita tuh nggak pakai nilai A dan B ini lagi, teman-teman. Tapi menggunakan nilai yang ada di sini. Nah, ini juga technical by rumus, teman-teman. Di mana rumusnya adalah ini yang A dulu ya teman-teman. If logical testnya adalah yang FA Fx kolom FA dikali Fx kurang dari 0, value true-nya adalah si A. Sedangkan value salahnya adalah si Xi. Tutup kurung. Oke. Next, yang B-nya teman-teman. Sama functionnya if teman-teman. Dengan logical testnya adalah si FAFX kurang dari 0 dengan value true-nya itu adalah XI. Nah, di sini bedanya. Dengan nilai salahnya itu adalah si B itu sendiri. Tutup kurung. Nah, oke. Jadi, perlu diingat jika A adalah nilai benarnya adalah si A itu sendiri, tapi jika salah, nilainya adalah si X yang muncul. Sedangkan yang B, itu XI-nya yang benar, tapi jika salah, hasilnya adalah si B. Oke. Next. Sebenarnya di sini kalian tinggal copy aja, teman-teman. Di mana di hasil XI di atas ini, kalian harus pencet yang tanda titik kecil warna hijau di bawah. Tinggal diturunkan. Begitu juga selanjutnya. Nah, after kalian udah kayak gini teman-teman, kalian tinggal melakukan sampai iterasi yang hasilnya adalah solusi. Tapi kalian tenang aja, kita nggak perlu ngetik lagi. Cukup blok saja iterasi kedua ini, lalu dipencet titik kanan bawah untuk sampai ke bagian solusi. Oh, kelebihan. Ya, kayak gini. Nah, yang menjadi solusi adalah 0,31. Dimana di sini artinya nilai toleransi errornya sudah memenuhi. Jadi tinggal kalian blok aja teman-teman bagian sininya, dan ini adalah hasilnya. Oke, next kita ada soal lagi teman-teman. Di sini f fungsinya adalah x pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 5 dengan batas bawahnya 2, batas atasnya 3 dengan toleransi errornya atau epsilonnya adalah 0,05 teman-teman. Di sini kita dapati batas bawahnya 2, batas atasnya adalah 3 dengan XI-nya adalah rumusnya A ditambah B dibagi 2 teman-teman. Next, FA-nya adalah X A-nya adalah 2 dipangkatkan 3 dikurangi 2 dikali si A tadi tutup kurung dikurangi 5.
Next, fx-nya kalau di sini kalian mau coba tinggal digeser aja, tapi after itu kalian perbaiki titik lokasinya, dimana kan di sini fx-nya itu di E8 teman-teman. Next, tinggal dikali aja, A dikali si fx, terakhir abis atau absolut, B dikurangi A, tutup kurung, dengan rumus if teman-teman, if B kurang A absolut, kurang dari epsilon, jangan lupa didolarkan teman-teman, value-nya kalau true itu solusi, jangan lupa tanda kutip juga ya, solusi, dan jika bukan solusi maka bukan solusi, tulisnya solusi. Oke, next dengan rumusnya sama teman-teman, pakai if logical testnya adalah CFA fx tadi dikurangi kurang dari 0, logika true-nya adalah si A, jika salah adalah si xi, tutup kurung, next si FA fx tadi, jangan lupa if ya, dikurangi kurang dari 0, value true-nya adalah xi, dikurangi b. Next, udah di xi teman-teman, di sini cepat aja kita turunkan saja dari titik kecil yang ada di bawah Excel. Oke. Oke, setelah iterasi keduanya udah kelar, kita bisa pakai cara cepat, yaitu dengan cara menurunkan dengan titik bawah kanan kecil. Nah, dapati hasilnya adalah di iterasi ke-6. Oh iya teman-teman, xi epsilon ini bisa kalian ubah ya, sesuai dengan permintaan soalnya. Soal di sini adalah 0,05, hasilnya maka beda teman-teman. Nah, jadi hasil solusinya tuh bukan di iterasi ke-6 kalau kita ubah, nolnya jadi epsilonnya jadi 0,005. Tapi hasilnya akan ada di iterasi ke-9. Jadi selalu pastikan hasil atau permintaan dari soal, karena sedikit beda itu akan menghasilkan jawaban juga yang berbeda. Oke? Oke, itu dia video pembelajaran atau pembahasan kita yang menggunakan metode biseksi atau metode bagi dua atau metode nyari nilai titik tengah di mana dalam pengerjaannya. Jadi metode biseksi ini adalah salah satu metode numerik dalam pengerjaan akar persamaan menggunakan metode tertutup. Jadi dalam metode numerik ada metode terbuka dan metode tertutup. Nah, kita di biseksi ini termasuk ke dalam metode tertutup karena dia punya atas. Ada batas atas, ada batas bawahnya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya jelaskan, pembahasan yang bisa saya jelaskan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Isya Prasetya, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.